Pak Umar Karim. Kita lihat pikiran berbeda dulu. Ya, terima kasih Pak Hadi. Dari sekian statement saya dengar malam ini adalah kesemerautan kita berpikir. Dan saya yakin ketika aplikasinya juga bakal semeraut. Bahkan anggota DPR, mohon maaf kalau saya lihat tadi, rasa-rasanya kayaknya bingung. Anggota DPR, anggota partai politik yang membuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menunda pilkada ini sampai 3 tahun dan ada pejabat tidak dipilih oleh rakyat 3 tahun, bingung. Anggota partai politik, apalagi rakyat di bawah sana. Artinya apa? Ini juga bicara kualitas peraturan perundang-undangan. Pak Hadi, kalau kita baca pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, jelas kepala daerah dipilih secara demokratis. Frasanya jelas, namanya kepala daerah dipilih secara demokratis, ini konstitusi. Pertanyaan, apakah pejabat kepala daerah adalah kepala daerah sebagaimana dimaksud dengan konstitusi? Tidak. Karena kepala daerah dalam konstitusi adalah dipilih secara demokratis, sedangkan kepala daerah sekarang dalam status dia pejabat adalah ditunjuk dalam pengertian tidak dipilih secara demokratis. Karena makna dari demokrasi adalah berbasis rakyat. Dari rakyat. Itu prinsip utama dari demokrasi. Sehingga saya salah seorang yang menyebut bahwa penjabat kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat memiliki keterbatasan kewenangan mengatur rakyat. Ini konstitusi. Prinsip dasar negara ini. Itu pertama. Bahkan kalau kita baca pasal berikut, ayat berikut pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 disebutkan pemerintahan daerah berhak membentuk perda. Jika dilihat pada ayat sebelumnya di konstitusi, apa itu pemerintahan daerah? Adalah kepala daerah dengan DPRD. Dengan batasan pengertian tadi, bahwa yang berhak membentuk perda adalah DPRD dengan kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Sehingga menurut saya sebenarnya, kalau kita lihat dalam konteks konstitusi, penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan membentuk perda. Itu pemahaman saya. Karena kita lihat konstitusi. Konstitusi itu limitatif normanya, tidak bisa ditafsir dengan undang-undang, tidak bisa diseret ke sana kemari oleh undang-undang. Pengertiannya terbatas. Namanya dipilih secara demokratis, jadi dipilih secara demokratis. Sepanjang tidak dipilih secara demokratis, bukan itu dimaksud dengan kepala daerah dalam konstitusi. Itu pemahaman saya pertama. Lalu kemudian, saya mendengar membaca Tempo. Pak Menteri menyebut bahwa penjabat kepala daerah ada 4 kewenangan tidak bisa dilakukan. Saya coba baca peraturan perundang-undangan dari tadi malam. Ada namanya PP 49 tahun 2008, perubahan ketiga atas PP nomor 6 tahun 2005 yang mengatur pemilihan kepala daerah yang seharusnya sudah ditarik menurut anggota DPR tadi karena itu sudah kadaluarsa, sudah expire, tapi ini norma masih berlaku. Jika membaca PP 49 2008, yang dimaksud dengan penjabat di situ adalah kepala daerah yang berhenti karena cuti untuk pilkada, kampanye, bukan kejadian sekarang. Kalau bagi saya, penjabat kepala daerah, penjabat gubernur untuk Gorontalo baru kali ini. Kalau kemarin adalah mengisi kekosongan gubernur, mengisi kekosongan kepala daerah. Kenapa? Dia cuti, kepala daerahnya ada, tapi kosong. Yang terjadi sekarang bukan kosong, tapi lowong. Bedakan pemahaman kosong dengan lowong. Sehingga menurut saya, mengutip ketentuan PP 49 2008 tidak relevan. Apalagi jika mengutip ketentuan Permendagri nomor 1 tahun 2018 perubahan atas Permendagri 49 yang mengatur tata cara cuti dan pelantikan kepala daerah. Sama sekali tidak memiliki relevan. Karena kepala daerah sekarang bukan mengisi kekosongan karena kepala daerahnya cuti dalam rangka kampanye, tapi lowong karena memang tidak ada jabatan itu. Sehingga menurut saya ini salah kaprah kalau mengutip itu. Sehingga kemudian menganggap dilarang yang ini 4 item. Logika sederhana kalau hukum menyebut melarang 4 item kemudian tidak mengatur apa harusnya dilakukan berarti pakai teori residu, sisa. Sepanjang tidak dilarang boleh dilakukan, begitu asasnya. Tapi menurut saya tidak. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 23 2015 tentang pemerintahan daerah, lalu kemudian PP, bahkan Undang-Undang Pilkada yang sudah sekian kali dirubah, Permendagri,
tidak satupun terdapat ketentuan yang mengatur apa kewenangan penjabat bupati, penjabat gubernur. Tidak sama sekali kita mendapatkan norma tentang itu. Yang kita dapatkan adalah kewenangan PLT yang berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2012 bahwa PLT itu harus dibaca sebagai PJS pada ketentuan peralihan Permendagri nomor 1 tahun 2018. Di sana mengatur ketentuan kewenangan, tapi khusus pejabat tidak ada ketentuan itu. Artinya bahwa sekarang ini adalah kekosongan hukum. Kenapa ini terjadi? Saya justru mempertanyakan kepada anggota DPR, mohon maaf senior-senior. Sebagai anggota partai politik, kenapa DPR RI membuat undang-undang lalu kemudian tidak dijaga pelaksanaannya, tidak dijaga peraturan pelaksanaannya harus dibentuk sehingga terjadi kebingungan. Belum lagi banyak ketentuan bahwa ketika kepala daerah membuat APBD, menetapkan APBD harus didahului dari RKPD. Sebelum RKPD ada KUA PPS, KUA PPS sebelum, lalu kemudian RKPD merujuk pada RPJMD. Lalu bagaimana pejabat? Apakah pejabat bisa membuat RPJMD? Itu juga pertanyaan, apalagi berdasarkan konstitusi yang berhak menetapkan perda adalah hanya kepala daerah yang dipilih secara demokratis, tidak lebih. Ini adalah problem. Kalau seandainya kemudian kita membenarkan bahwa ada ini Permendagri, pertanyaan berikut, apa sebenarnya kewenangan Permendagri sampai sudah mengatur, mohon maaf, saya menggunakan kata yang lebih keras, mengobok-obok daerah. Ingat, negara ini dibentuk konsensus daerah. Daerah ini memiliki hak otonom. Tidak semudah itu kemudian pemerintah mengatur, pemerintah pusat dengan kewenangan sentralistik kemudian mengintervensi kita di daerah. Kita ini hidup di daerah ini. Kita lahir di daerah ini. Kita sama-sama punya komitmen konsensus membangun negara Indonesia. Tapi satu, harus menghargai daerah. Jangan sistem pemerintahan coraknya sentralistik seperti ini. Inilah kemudian permasalahan seperti ini kemudian melahirkan sebuah gelombang besar protes yang kemudian ada namanya gerakan reformasi. Cara-cara seperti ini dilakukan oleh pemerintah pusat akan menyinggung sense of belonging oleh daerah. Sense belonging daerah akan kemudian benar-benar tergores dengan ini. Saya melalui anggota DPR Provinsi tolong suarakan ini. Dan saya berani, mohon maaf, menyatakan bahwa ini adalah kekosongan hukum. Boleh saudara buka dari Permendagri PP, ada tidak ketentuan mengatur kewenangan penjabat gubernur? Tidak ada. Yang ada hanya kewenangan pejabat sementara atau PLT. Titik, tidak lebih. Dan larangan hanya kepada PLT gubernur dan penjabat sementara gubernur dan bukan penjabat gubernur. Itu pemahaman saya, Pak Hadi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Umar.